Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Haba Orina. Mungkin buat Anda yang baru menyaksikan, kita hari ini membahas mengenai upaya terintegrasi mengenai pencegahan stunting di Aceh. Dan memang sudah hadir di studio CTV dua narasumber, yaitu ada Kak Eva Kofifah yang merupakan Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan juga ada Dr. Tira di sini yang merupakan Child Survival dan Development Spesialis UNICEF Aceh. Memang tadi di segmen awal kita sudah membicarakan mengenai penanganan, bagaimana kemudian stunting tersebut. Tapi bicara stunting juga tidak hanya bicara gizi ya dok ya. Jadi memang banyak siklus yang harus terintegrasi semuanya. Mungkin boleh dijelaskan dok, selama ini kan kita hanya paham mengenai gizi saja seperti itu. Seperti tadi telah dijelaskan di segmen awal mungkin ya, mengenai faktor-faktor yang berkaitan atau menyebabkan stunting ini. Ada dari gizinya, kemudian ada dari faktor penyakit. Itu adalah dua hal yang berhubungan langsung atau menyebabkan secara langsung kejadian stunting. Nah, untuk faktor yang tidak langsungnya tadi saya ulang kembali, ada pola asuh, kemudian sanitasi, kebersihan, akses ke air bersih, dan selain itu ada juga perihal ketersediaan bahan pangan, kemudian ada lagi faktor pendapatan keluarga. Walaupun sebenarnya studi-studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ternyata tidak berhubungan dengan stunting, karena ada juga dari keluarga yang menengah ke atas anaknya juga terkena stunting. Jadi lebih kepada bagaimana tadi pemberian pola pemberian makan, pola asuh, sanitasi dan kebersihan, penyakit, dan soal gizinya. Lebih ke situ. Nah, di sini mungkin yang ingin saya sama-sama ajak pemirsa di rumah adalah mengenai penanganan stunting ini tidak bisa hanya sendirian untuk menangani status atau keadaan gizi saja. Tapi juga yang terkait dengan pencegahan penyakit tadi melalui imunisasi, atau juga mengenai menjaga sanitasi dan kebersihan di rumah, kemudian masalah pola asuh melibatkan ayah dan lain-lain. Nah, untuk setiap sasaran atau setiap golongan usia sebenarnya ada upaya-upaya atau intervensi-intervensi yang berbeda. Untuk stunting sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu lebih kepada tadi hal-hal terkait dengan kesehatan dan gizi. Misalnya untuk kelompok ibu hamil, bila kita melihat dari siklus kehidupan, kita menarget dulu kepada ibu hamil, karena tadi terkait 1000 hari pertama kehidupan, ibu hamil menjadi sasaran sasaran utama kita untuk peningkatan status gizinya, di mana ibu hamil perlu diperhatikan asupan gizinya supaya tidak jatuh ke dalam kurang energi protein. Kemudian juga bagaimana supaya tidak anemia, harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, ketika ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, itu diberikan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet. Jadi untuk diminum selama masa kehamilannya. Dan 90 ini harus selama itu ya dok ya? Dan ini yang selama ini suka tidak diminum. Kalau lengah itu gimana dok? Karena mungkin ada karena berbagai hal lah kita katakan lengah ataupun kadang kurang-kurang itu gimana dok? Disusulkan saja, tetap diminum. Boleh dirapel ya dok? Ini suka kadang-kadang ibu-ibu hamil suka malas minumnya karena terkadang suka tinjanya atau kotoran jadi merah, jadi takut ya kan, jadi hitam gitu ya, takut gitu. Jadi gara-gara minum tablet tambah darah. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Jadi kita harus melihat efek baiknya dari tablet tambah darah adalah untuk mencegah kekurangan darah. Apalagi nanti kalau bersalin kan kita akan mengeluarkan banyak darah, sehingga kita perlu persiapan agar tidak anemia. Kemudian juga ketika ibu nanti sudah melahirkan dan menyusui. Nah, ini perlu juga dijaga asupan makannya ibu, karena kan ibu makan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayinya melalui ASI tadi, sehingga perlu dijaga juga asupan dan jenis-jenis atau kandungan makannya. Kemudian untuk bayi dan balitanya tadi ASI eksklusif, ya. Setelah inisiasi menyusui dini ASI eksklusif. Kemudian bagaimana kalau
pemberian makanan pada bayi dan anak setelah 6 bulan itu juga harus diperhatikan sesuai dengan komposisi yang sesuai asupannya. Kemudian juga memberikan imunisasi, jangan lupa imunisasi lagi. Harus lengkap itu ya, Dok? Ya, harus lengkap imunisasinya. Kemudian selain itu bila anak sakit segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Seperti tadi sudah disampaikan, paling banyak penyebabnya diare, infeksi saluran nafas, dan itu yang tentunya akan mempengaruhi pola makan atau asupan anak. Karena biasanya kalau anak sakit kan nggak doyan makan. Nah itu akan makin mempengaruhi. Kemudian di kelompok usia anak sekolah. Bagaimana ada pemberian makanan tambahan anak di sekolah, kemudian penjaringan apabila anak sekolah mengidap kecacingan atau tidak. Nah, itu juga diberikan pemberian obat cacing. Kemudian di usia remaja atau usia produktif. Mungkin ini juga yang menjadi concern PKBI ya, untuk menarget bagaimana usia remaja khususnya remaja putri bisa mempersiapkan diri. Karena nantinya mereka lah yang akan menjadi ibu, calon-calon calon-calon ibu. Jadi mempersiapkan remaja khususnya remaja putri agar bisa siap ketika nantinya akan menjadi ibu. Misalnya menjadi remaja yang nutrisinya bagus, yang nutrisinya sehat. Remaja pria juga demikian. Jadi remaja pria yang kuat, yang nutrisinya juga bagus. Dan sehingga nantinya bisa menjadi orang tua yang berkualitas. Nah, mungkin itu kalau untuk siklusnya sendiri. Siklusnya sendiri. Terkait dengan intervensi yang sifatnya sensitif, tadi ada yang hal-hal yang terkait dengan sanitasi misalnya. Sanitasi, ya. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat agar tidak lagi buang air besar sembarangan. Memang mungkin di Aceh khususnya ada beberapa wilayah-wilayah yang masyarakatnya senang. Masih ada ya? Ya, masih ada. Lebih senang untuk menggunakan toilet umum. Toilet toilet terbang. WC terbang. Dan disitulah ternyata potensi-potensi untuk penularan penyakit atau membuat lingkungan tidak bersih dan tidak sehat. Sehingga di situ upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Selain itu juga perlu ada kerjasama mungkin dengan Dinas Pertanian dan lain-lain, bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan. Jangan sampai kita sulit untuk mendapatkan sumber-sumber makanan yang memang menjadi sumber asupan yang kita butuhkan. Kemudian kerjasama yang lain tadi tokoh agama, tokoh adat, mungkin itu juga perlu kita ajak bersama-sama supaya sama-sama memiliki bahwa stunting ini adalah urusan kita bersama, bukan urusan kesehatan saja. Terintegrasi semua harusnya ya, Dok, ya? Terintegrasi semua. Kak Eva, ini kan kalau tadi Dokter Tira bilang bahwasannya mungkin selama ini kan stunting kita kenal anak, ibu ya, tapi menarik tadi bahwa calon-calon ibu bahkan remaja sudah harus kita terapkan. Ada tidak kegiatan di PKBI sendiri khususnya untuk hal itu? Ya, terima kasih Indah. Kalau kegiatan memang kita sedang sangat concern ya untuk youth ya, untuk remaja ini, terutama juga remaja perempuan. Bahkan juga sebenarnya sekarang harus remaja laki-laki harus kita sering melakukan edukasi untuk gizi misalnya kan. Karena kenapa? Berdasarkan survei gizi provinsi itu ya, sekitar 37% itu putri ya, remaja putri itu anemi, ya kan? 30%. Jadi lumayan tinggi gitu kan, kita sering hoyong gitu loh, padahal masih muda gitu kan, kita perlu banyak tenaga ya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk energi dalam tubuh gitu. Dan kita juga nanti di 2030 kan ada bonus demografi, ya kan, artinya kalau misalnya ternyata kondisi remaja kita baik putri maupun laki-laki ini ternyata banyak di masa mudanya energinya itu kondisinya kronis gitu ya, itu akan menjadi tantangan buat Indonesia gitu. Kita kalah bersaing nanti. Jangankan Indonesia lah, untuk kita misalnya untuk konteks daerah kita gitu ya. Kita akan banyak kalah bersaing dengan provinsi lain. Ya kan, secara tumbuh kembang ya kita akan terhambat. Kita secara akses ekonomi juga kita akan banyak kalah daya saing gitu ya. Kita tahan dulu ya, Kak. Kita angkat dulu telepon. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu Umi di Cade, silakan Ibu. Silakan Silakan Ibu. Assalamualaikum dokter.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya cucu ya. Saya punya cucu. Ibu Umi, maaf kami agak mengalami gangguan suaranya. Boleh diulangi Saya lagi? punya cucu. Oke, silakan Ibu, punya cucu. Umur 6 bulan. Umurnya berapa, Bu? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oke. Laki-laki atau perempuan? Anak saya kasih selalu banyak, insya Allah ya. Maaf Ibu, laki-laki atau perempuan cucunya? Cucu saya perempuan. Perempuan, oke. Ya, namanya Fatimah Allah. Kemudian sekarang sudah 7 bulan. 7 bulan. Saya yang bisa diberikan untuk pertama sekali. Bahkan bisa diberi. Ibu Umi, maaf Ibu, boleh diulangi sekali, kami kendala putus-putus suara Ibu di sini. Iya. Sekarang udah 7 bulan jangan sebulan. Oke, sudah 7 bulan. Apa yang diberikan pertama sekali makanannya dan bertuju akan itu saya apa yang dapat diberikan untuk pertama sekali. Ibu Umi, maaf, makanannya. Ya, buat anak 7 bulan. Oke, makanan. Eksklusif mungkin. Makanan untuk anak 7 bulan ya Ibu ya? Saya ulangi ya Bu. Kemarin itu 6 bulan udah asih. Oke, 6 bulan ASI eksklusifnya sudah ya Bu? Alhamdulillah banyak. Oke, alhamdulillah sudah 6 bulan. Sekarang makanan di 7 bulannya ya Bu? Iya. Baik. Baik, ada lagi Ibu? Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Umi, terima kasih sudah. Kadang susah. Seminggu sekali. BAB-nya. Bagaimana Ibu? BAB. BAB? Iya. BAB-nya susah? Ya, seminggu sekali waktu apa itu. Oke, berarti setelah ASI eksklusif BAB-nya susah, seminggu sekali. Oke. BAB-nya susah. Oke, BAB-nya susah ya Bu ya? Iya. Berarti tadi makanan di umur 7 bulan dan kendalanya ada di BAB ya Bu ya? Iya. Oke. Ada lagi Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Cade ini Bu, dengan kondisi cucu beliau ini yang di umur 7 bulan agak susah BAB-nya dan makanannya ini Dok, silahkan. Kalau anak ASI memang biasanya buang air besarnya kadang suka agak susah juga, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau masa asal memang setiap hari ada buang air besar seperti itu tidak apa-apa. Nah, mengenai pemberian makanan tambahan bagi bayi setelah ASI eksklusif ya, jadi setelah usia 6 bulan, memang kita perlu tambahkan. Jadi ASINya tetap paling sedikitnya 8 kali sehari pemberiannya sampai anak puas, sampai bayi puas. Jadi jangan 8 kali tapi sebentar selesai, sebentar selesai. Tapi sampai anak puas. Kemudian pemberian makan tambahannya sesuai dengan jadwal pemberian makan 3 kali sehari dengan komposisinya harus mengandung karbohidrat yang bersumber misalnya dari nasi, beras ya, beras, kemudian atau dari sumber-sumber karbohidrat lain seperti kentang boleh atau ubi atau apa yang lain boleh. Jangan lupa perlu ada komposisi juga dari sayur-sayuran, kemudian ya sumber lemak dan protein, bisa dari ayam, daging, ikan dan lain-lain. Kemudian juga dari dari buah-buahan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah konsistensinya. Jadi jangan diberikan dalam konsistensi yang keras karena ini kan masih peralihan dari ASI yang sangat lembut dan cair tadi, terus kita beralih kepada makanan yang jenisnya mulai agak padat. Berarti ini harus kalau teksturnya harus digiling betul. Teksturnya harus dihaluskan. Ya, jadi teksturnya harus dihaluskan. Komposisinya tadi sudah sesuai ya dengan sumber-sumber yang memang kita butuhkan. Nah, selain itu juga jangan lupa ketika mempersiapkan makanan jangan lupa harus dalam kondisi yang bersih. Jadi
kita harus cuci tangan, mungkin ibunya atau neneknya mempersiapkan atau ayahnya ya. Iya. Harapan kita sih ayah juga ikut ya. Iya. Juga cuci tangan dulu sebelum mempersiapkan makan gitu. Jadi seperti itu. Baik, berarti memang kalau BAB tadi ini masalahnya memang begitu ya dok ya? Memang ada anak di usia tersebut memang seperti itu? Iya, dan biasanya kalau memang ASI eksklusif saja, biasanya juga suka agak keras juga buang air besarnya gitu. Baik, ini pelibatan tadi Kak, kita menarik, kita sambung lagi tadi yang kemudian bahwasannya remaja juga harus kita libatkan dalam ini. Apalagi Kak kegiatan yang... Ya, selain tadi harus memberikan edukasi ya, edukasi tentang gizi kepada kelompok muda ini juga tadi menjadi orang tua itu kan tidak ada kuliahnya, tidak ada pendidikannya secara formal ya, tapi memang lewat edukasi-edukasi di komunitas, di masyarakat itu yang juga harus melibatkan anak-anak muda. Artinya tidak ada yang tertinggal untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kesehatan, karena kan masa depan negeri kita ini, bangsa kita ini ada di kelompok muda ini kan. Kelompok gitu. anak muda. Kalau kelompok mudanya sehat, maka negara itu atau bangsa itu akan sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya lemah, lunglai, lesu itu kan juga kita nggak semangat ya, maksudnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah gitu. Kalau anak-anak mudanya ini pada kondisinya yang kurang, derajat kesehatannya sangat rendah, itu juga akan mempengaruhi gitu. Baik. Nah, kalau ini balik lagi nih dok ke stunting tadi kan, ini bahwasannya kadang kita siklus tadi juga harus melibatkan tadi juga orang tua, tokoh ulama. Kalau dari program sendiri ini apa aja dok yang kemudian yang dilakukan oleh UNICEF sendiri, misalkan dalam hal ini apa saja yang dilakukan dok untuk melibatkan semua unsur masyarakat? Ya. Jadi kami dari UNICEF sebenarnya adalah mendukung program pemerintah. Jadi ini bukan program-program punya UNICEF, tapi bagaimana UNICEF bisa membantu pemerintah dalam hal mencegah dan menurunkan angka stunting. Karena di Aceh ini termasuk yang cukup tinggi, cukup tinggi, paling tinggi malah ya. Untuk yang di kalangan bayi 2 tahun, di bawah 2 tahun itu angka stuntingnya paling tinggi se-Indonesia. Paling tinggi se-Indonesia? Paling tinggi se-Indonesia, sekitar 37, berapa persen, 37,8%. Sementara untuk yang balita itu di posisi ketiga tertinggi di se-Indonesia. Jadi sangat sedih sekali sebenarnya kita mengetahui bahwa Aceh ini yang kita kenal adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, juga sumber daya manusianya yang baik gitu. Tapi angka stuntingnya itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia, dan ini yang harusnya menjadi dasar kita semua untuk bagaimana kita bersama-sama mengentaskan masalah stunting ini. Nah, ini menarik ya dok ya. Ini kita tahan dulu dok, kita tahan dulu setelah iklan ini, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pariwara, Habar ini masih akan segera kembali.